Prioritas utama kita adalah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN sesuai dengan komitmen bersama pemerintah dan DPR sebagai pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 20. Maka pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dilaksanakan di dalam 2 periode. Proses pendaftaran akan dilaksanakan tahun 2024 untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun periode kedua. Namun dalam pelaksanaannya kita menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian usulan formasi dengan database BKN. Dan ini mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu, Kementerian dan Lembaga, karena ada ketidaksesuaian usulan formasi yang Bapak Ibu sampaikan dengan data yang Bapak Ibu sampaikan juga ke dalam database BKN. Dan kemudian juga ada persoalan mengenai belum optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada penyerapan periode pertama. Tolong dicek kembali mengapa tidak terjadi tidak optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama di instansi Bapak dan Ibu. Beberapa kendala yang dihadapi tentunya satu, karena formasi yang diusulkan tidak sesuai dengan database P3K di BKN. Ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, database yang ada di BKN tentunya berdasarkan data yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu kepada BKN. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Yang selanjutnya, untuk itu, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar bagi seleksi P3K tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Jadi mohon ini yang terdaftar pada pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Kriteria itu mencakup tenaga non-ASN, pertama, yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K pada tahap pertama. Jadi ini hanya untuk kepada tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi kemarin waktu pendaftaran tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan P3K pada tahap pertama. Kedua, ini bagi tenaga non-ASN yang lagi-lagi terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Karena ada beberapa tenaga non-ASN mendaftar CPNS, tapi kemudian dia tidak bisa masuk lagi ke P3K, maka dengan adanya keputusan Menpan ini bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam data pangkalan BKN yang kemarin daftar ke CPNS, maka diperbolehkan untuk mendaftar kepada P3K gitu ya, meskipun dia kemarin tidak lulus di CPNS. Jadi bisa mendaftar sekarang di P3K. Kemudian yang ketiga adalah ini bagi tenaga non-ASN yang terdata lagi di dalam pangkalan data BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Nah, untuk itu kepada instansi pemerintah, saya juga sudah mengeluarkan surat nomor B5993 tanggal 12 Desember tentang hal penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN yang ditujukan kepada PPK pusat dan pemerintah daerah, yang intinya agar PPK instansi tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi kemarin prinsipnya tidak boleh ada PHK massal, tidak boleh ada pengurangan take home pay, maka para instansi pemerintah agar tetap menganggarkan bagi pegawai non-ASN yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Dan apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ya, maka pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPK paruh waktu sehingga anggaran PPK paruh waktu tersebut tetap disediakan. Anggaran PPK paruh waktu dapat disediakan di luar anggaran belanja pegawai. Sekarang pun banyak yang
dianggarkan di luar belanja pegawai. Jadi kami persilakan sesuai dengan sebagaimana yang surat yang telah kami sampaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada kepada PLT Kepala BKN dan jajaran untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah dan kepala kantor regional BKN seluruh Indonesia, serta memastikan aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan di dalam pendaftaran peserta bagi pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar di ASN. Mereka yang saya maksud adalah yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN. Kemudian para PPK, instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN baik yang lulus melalui PPK penuh waktu maupun penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi pegawai ASN yang PPK paruh waktu. Saya mengharapkan bahwa PPK para pembina kepegawaian mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing, khususnya yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN, untuk mengikuti seleksi serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme serta afirmasi dari pemerintah. Dan saya juga ingin mengingatkan apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka tentunya akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai non-ASN menjadi PPK maupun penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian agar memperhatikan waktu yang sudah kita sediakan, kemudian juga persyaratan, karena pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 sudah harus menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sampai akhir tahun 2024. Jadi mohon Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa menyampaikan kepada para tenaga non-ASN di lingkungan Bapak dan Ibu, diberikan penjelasan yang jelas agar tidak ada lagi keluhan-keluhan mereka tidak bisa masuk ke dalam pendaftaran untuk mengikuti tahapan kedua. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungan pelaksanaan penerimaan P3K tahap kedua, khususnya kepada PLT Kepala BKN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pendaftaran ini dan sampai penyelesaian saya mendapatkan nomor induk pegawai dan para kandrek seluruh kepala untuk terus memberikan sosialisasi instansi di lingkungannya masing-masing supaya kita tentunya dapat mengoptimalkan ini dengan sungguh-sungguh. Mohon jadi perhatian dan Bapak dan Ibu, dan mohon nanti Bapak dan Ibu bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing apabila Bapak dan Ibu mewakili pimpinannya. Jangan sampai nanti ada informasi yang tertinggal karena ketidakhadiran Bapak dan Ibu di dalam forum ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu yang merayakan. Kemudian juga saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun kita bisa lebih banyak melayani kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Ibu Rini Widiantini atas arahannya. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak arahan dari PLT Kepala BKN. Kepada Bapak Haryomo Dwi Putranto, dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian PAN-RB dan di lingkungan BKN. Bapak Ibu, para Kepala BKD, BKP SDM, BKPP, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia,
Yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Biro SDM, kemudian Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, insya Allah kebahagiaan. Yang tentunya hari ini adalah merupakan agenda yang sangat penting bagi kita dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana dalam pasal 66-nya pemerintah wajib untuk melakukan penataan tenaga non-ASN sebagaimana yang ada di dalam pangkalan data BKN. Ibu Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwasannya sampai saat ini pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan dan ditutup pada akhir Desember 2022 itu tercatat di database kita kurang lebih 2.359.756. Itu adalah data awal ketika instansi pusat maupun daerah menyampaikan kepada BKN dan sekali lagi ditutup di akhir Desember 2022. Data itu sudah dilakukan verifikasi oleh BKN dan BPKP tahun 2023. Untuk selanjutnya telah dilaksanakan penyelesaian tenaga non-ASN melalui pengadaan tahun 2021, 2022, dan 2023 yang memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN untuk mengalokasikan maksimal 80% dari total formasi, maka telah sebanyak 570.696 tenaga non-ASN telah lulus dan diangkat menjadi ASN. Artinya hingga tahun 2024 ini masih tersisa sebanyak 1.789.050 tenaga non-ASN yang ada di pangkalan data BKN. Dari sekalian yang kami hormati, untuk itu informasi pengadaan tahun 2024 ini dengan arahan Ibu Menteri, Kementerian PAN-RB telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN. Namun seperti disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, ada beberapa alasan yang salah satunya adalah ketersediaan anggaran belanja untuk gaji pegawai dan lebih tinggi dengan belanja yang lainnya, maka telah ditetapkan jumlah formasi. Namun demikian dari instansi itu yang mengusulkan hanya 129.283 formasi. Artinya tidak semua formasi yang ditetapkan oleh Ibu Menteri tidak diusulkan semuanya oleh instansi. Dari 1.789.050 tenaga non-ASN yang ada di dalam BKN yang telah melamar untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini, terdapat 71.379 orang telah lulus seleksi administrasi, sehingga kita pahami mereka mencoba untuk melakukan pendaftaran mengikuti seleksi CPNS. Kemudian yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi sebanyak 8.843 orang. Sementara mereka juga melakukan lamaran untuk formasi P3K pertama dengan jumlah 1.383.667 orang, dengan catatan yang lulus seleksi administrasi terdapat 1.345.338 orang yang tidak memenuhi seleksi, yang tidak memenuhi atau tidak lulus seleksi administrasi sebanyak 38.291 orang. Sehingga yang masih ada di dalam data BKN dan belum mendaftar untuk pengadaan CPNS maupun P3K tahap 1 terdapat 334.004 orang. Jadi sekali lagi kita masih menyisakan kurang lebih 334.004 orang. Ibu Menteri dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri bahwasannya Kemenpan RB juga telah menerbitkan
Kepmenpan nomor 630 tahun 2024 tentang kriteria pelamaran pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdapat dalam pangkalan data BKN tahun 2024. Tentunya tujuan dari keputusan Menteri ini memberikan kesempatan kembali kepada tenaga non-ASN yang sempat mendaftar CPNS namun TMS pada saat seleksi administrasi. Demikian pula halnya dengan mereka yang juga dinyatakan TMS untuk mengikuti seleksi P3K tahap pertama. Kita menginginkan diberikan kesempatan kembali untuk melakukan pendaftaran pada seleksi P3K tahap kedua yang diprioritaskan tentunya bagi para tenaga non-ASN yang terdata di instansi dengan terlebih dahulu mendapatkan konfirmasi persetujuan oleh instansi melalui SSC ASN yang ada di BKN. Namun demikian berdasarkan data pendaftaran PPPK tahap 2 yang baru masuk dan pada saat per 29 Desember hanya baru terdapat 40.360 orang yang telah melakukan pendaftaran. Artinya masih banyak tenaga non-ASN yang terdata di dalam pangkalan database ASN namun berpotensi untuk mengikuti penerimaan CASN 2024 melalui seleksi P3K dan belum menyelesaikan pendaftarannya. Sehingga sesuai dengan arahan Ibu Menteri tadi, kami mohon 40.360 orang yang saat ini belum menyelesaikan pendaftarannya agar segera dilakukan penyelesaian pendaftaran. Oleh karena itu, instansi perlu untuk selalu memberikan peluang dan mendorong kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN yang terdapat dalam database BKN untuk segera melakukan pendaftaran. Sesuai surat Kepala BKN terdahulu bahwasannya pendaftaran untuk yang dilakukan saat ini akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2024. Artinya kita masih punya waktu 1 hari ke depan. Oleh karena itu, BKN dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelesaian tenaga non-ASN ini, maka kita sepakat untuk melakukan perpanjangan jadwal pendaftaran selama 7 hari kalender setelah tanggal 31 Desember 2024. Sekali lagi kami sampaikan kepada semua instansi bahwasanya untuk pendaftaran P3K akan kita perpanjang 7 hari kalender setelah 31 Desember 2024. Oleh karena itu saya berharap agar instansi menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan perlu sinergi, kolaborasi, serta membangun komitmen yang kuat tidak hanya dari Kemenpan dan BKN, namun juga dengan instansi pusat dan instansi yang lainnya agar dapat memaksimalkan pengadaan CASN tahun 2024 sehingga komitmen kita untuk melakukan penataan tenaga non-ASN betul-betul bisa dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Selanjutnya, kami juga mengharap dan menghimbau kepada seluruh kepala kantor regional BKN dari 1 sampai dengan 14 untuk mengawal upaya percepatan penyelesaian tenaga non-ASN ini sebagaimana telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024. Terus lakukan sinergi yang kontinu dengan para instansi pemerintah di daerah sehingga kesempatan yang baik ini jangan sampai kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengajak kepada Kepala Biro SDM Kementerian Lembaga, kemudian semuanya yang terlibat di dalam pelaksanaan penataan tenaga non-ASN ini bisa menyusun langkah-langkah konkret dan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah kita sepakati selesai di akhir tahun Desember 2024. Demikian Ibu Menteri yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila
dalam sambutan saya ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan Ibu Menteri. Kami mohon dukungannya dari Ibu Menteri dan khususnya pada semua kepala biro, kepala BKD di instansi pusat dan di instansi daerah untuk menindaklanjuti apa yang sudah di Menteri dan apa yang sudah ditetapkan dalam keputusan RB nomor 634 tahun 2024. Saya akhiri sambutan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih Bapak Haryono atas arahannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi pemaparan kebijakan percepatan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 oleh PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, dan selanjutnya akan ada sesi pemaparan dari Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di dalam kolom chat via Zoom. Kepada Bapak Abasub Daksa, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Menteri PAN-RB. Terima kasih Bu Menteri tadi sudah menyapa teman-teman semua di pagi ini. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi teman-teman semua untuk segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sebagaimana arahan Bu Menteri, bagian dari mandat Undang-Undang 20 2023. Terima kasih Bu Menteri tadi atas arahannya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Pak PLT Kepala BKN. Tadi juga beliau banyak menyampaikan hal-hal penting kepada kita semua terkait dengan arahan-arahan penyelesaian tenaga non-ASN secara teknis sebagai tindak lanjut tadi kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri kepada kita semua. Juga terima kasih Bu Sestama BKN beserta jajaran, para JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan BKN, Pak Deputi khususnya juga Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Pak Suharmen, beliau juga sudah hadir. Beliau juga akan menyampaikan Bu Menteri terkait dengan teknis pelaksanaannya. Juga di sini tadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan kepala kantor regional, karena Bu Menteri beliau ini termasuk nanti yang akan melakukan proses administrasi dan eksekusinya nanti khususnya bagi teman-teman yang ada di daerah. Jadi mohon bantuan dari teman-teman Kakanrek untuk bisa mendukung tadi program yang disampaikan oleh Bu Menteri terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, termasuk juga Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia, atau teman-teman wakil. Ini kami lihat banyak teman-teman juga para pengelola kepegawaian baik di pusat maupun di daerah yang sudah hadir di sini. Ini adalah wujud komitmen kita bersama bahwa penataan tenaga non-ASN sebagai bagian dari komitmen pemerintah, disampaikan Bu Menteri tadi, bahkan ini komitmen kita bersama antara pemerintah dengan DPR yang wajib kita dukung dan kita selesaikan. Dan juga ini sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa status kepegawaian teman-teman non-ASN tadi menjadi jelas. Jadi ada dasar hukum yang melandasi teman-teman tenaga non-ASN itu bisa bekerja dengan status yang jelas. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, hanya ada dua, yaitu statusnya pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya upaya ini perlu sinergitas antara pemerintah pusat, khususnya Kemenpan dari aspek kebijakan, kemudian dari aspek kebijakan teknisnya oleh BKN, dan juga para pengelola kepegawaian. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan beberapa kendala yang menjadi PR kita, khususnya teman-teman di daerah, ya,
untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN karena tidak optimalnya pengisian beberapa jabatan di lingkungan instansi pemerintah, ya, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, oleh sebab itu harapannya pemenuhan undang-undang ini, karena memang ini mandat undang-undang yang harus kita selesaikan paling lambat Desember 2024 dan sifatnya wajib, maka ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bu Menteri tadi adalah basisnya pelaksanaan undang-undang. Jadi amanat atau mandat dari undang-undang, khususnya di pasal 66. Nah, oleh sebab itu, karena kita juga ini sudah mendekati 31 Desember 2024, walaupun tadi penyelesaian penataannya sampai Desember 2024, harapannya ini kita tata sambil berjalan, ya, juga prosesnya mungkin akan melewati tahun 2024. Tapi harapannya prosesnya kita selesaikan di Desember 2004 untuk pendaftaran dan sebagainya. Namun demikian tadi Bu Menteri, Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh kepala teknis tadi kebijakan dari PLT Kepala BKN untuk menambah ya waktu pendaftaran, sehingga memang dari hasil diskusi kita atau sosialisasi kita pagi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul kebijakan ini sudah kita buka seluas-luasnya, termasuk juga kita melakukan pertemuan di pagi ini. Oleh sebab itu harapan apa yang ingin kita penuhi. Jadi artinya secara kebijakan memang sudah disiapkan, secara formasi sudah ditetapkan, usulan juga sudah disampaikan. Namun demikian dalam prakteknya kita belum bisa melakukan secara optimal untuk penyerapannya. Jadi artinya misalnya kalau kita lihat dari tren pendaftar kita gitu, sesungguhnya antara formasi dengan pendaftar animo untuk jadi ASN itu luar biasa. Tapi yang jadi persoalan adalah saat ini kita punya prioritas untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Nah, di mana tenaga non ASN itu tadi kualifikasinya, pendidikannya, ya, kemudian jenis jabatan, unit kerjanya itu seharusnya sudah bisa menyesuaikan. Supaya apa? Karena itulah afirmasinya yang diberikan. Namun dalam kenyataannya bahwa basis antara kualifikasi pendidikan, jabatan, dan unit kerja itu masih banyak yang belum sesuai. Karena kenapa? Karena usulan formasi yang disampaikan itu belum sesuai. Nah, oleh sebab itu secara kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya melalui Kepmenman 347 sampai 349 itu sudah banyak memberikan ruang untuk teman-teman diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Nah, oleh sebab itu di sisi lain CPNS juga kita gulirkan. Nah, untuk CPNS ini mungkin ini ibaratnya harga mati karena memang ini juga untuk memberikan peluang kepada talenta-talenta muda kita untuk bisa berkompetisi di jabatan ASN, selain juga bagi teman-teman P3K yang secara prinsip mereka sudah bekerja, tapi mungkin cara masuknya dulu berbeda. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak yang menanyakan apakah ada afirmasi untuk CPNS. Tentunya tidak ya, karena CPNS ini betul-betul kita inginkan orang-orang teman-teman fresh graduate, talenta-talenta digital untuk bisa juga bekerja di instansi pemerintah dengan kompetisi yang sangat tinggi. Nah, lain halnya dengan teman-teman yang P3K. Nah, oleh sebab itu tadi mekanisme untuk seleksi CPNS itu sudah jelas. Jadi kalau ada yang bertanya 100% untuk siapa ya? Untuk pelamar umum ya, untuk pelamar umum 100%, sehingga kompetisinya gitu ya itu cukup ketat. Sehingga ada teman-teman yang bertanya kepada saya khususnya kaitan dengan tadi apakah ini akan ada optimalisasi dan sebagainya untuk CPNS. Itu kemungkinan sampai saat ini kita belum ada kebijakan untuk itu. Jadi mungkin kalau ada yang kosong, dia tidak memenuhi nilai ambang batas, ya mungkin nanti bisa diulang kembali karena kita ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih untuk yang CPNS. Nah, lain halnya ya, tadi dengan P3K. P3K itu karena memang ada mandat undang-undang,
maka afirmasinya itu yang cukup besar diberikan kepada teman-teman P3K. Supaya apa? Supaya tingkat kelulusannya itu lebih besar, ya, lebih tinggi. Maka kelulusannya itu hanya berdasarkan peringkat terbaik, tidak menggunakan nilai ambang batas. Tapi dengan syarat di dalam satu formasi itu dia tidak berebut, ya, karena dia akan hanya bisa memenuhi dari formasi yang ada itu. Namun demikian, tadi disampaikan arahan Bu Menteri, mungkin saja nanti kalau dia melebihi formasi, maka orang yang mendaftar yang tidak ada di formasi itu, dia akan mendapatkan atau menduduki P3K paruh waktu. Ya, P3K paruh waktu juga Bapak Ibu sekalian itu punya peluang yang cukup besar gitu. Nah, kemarin itu termasuk di periode 1 bahwa kriteria pelamar formasi P3K itu memang dilakukan secara berurutan bagi pelamar prioritas, XTHK 2 dan tenaga non ASN. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk yang tenaga non ASN ini walaupun ada prioritas, tapi kalau komposisinya ada, dia tetap bisa ikut mendaftar. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang itu. Nah, oleh sebab itu tadi dari BKN juga sudah menyampaikan, tadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan banyak hal, termasuk nanti misalnya pendaftaran seleksi ini nanti yang secara teknis sudah dipertimbangkan untuk ada tambahan pendaftaran, tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN. Namun juga tidak mengurangi waktu atau jadwal tahapan berikutnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kami lihat bahwa dari proses pengadaan P3K tahun 2024 secara pengaturan, yang pertama ketersediaan formasi kita ini sudah memadai. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah paham betul ya, dan ini juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri tadi bahwa formasi kita cukup optimal. Namun apa? Banyak usulan-usulannya, kondisinya itu masih rendah dan tidak sesuai. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelulusan menggunakan peringkat terbaik. Ya. Jadi artinya ini memungkinkan tingkat kelulusan akan lebih tinggi bagi P3K. Karena kita anggap Bapak Ibu itu bagi P3K yang sudah mendaftar tadi itu sudah memiliki kompetensi, karena sudah paling kurang kompetensi pengalaman. Ya. Sudah bekerja di instansi pemerintah. Namun dalam kondisinya adalah satu jabatan kadang diperebutkan oleh satu pelamar. Karena kenapa? Karena pemetaan datanya belum optimal. Yang ketiga apa pengaturan kita dilakukan? Ini diperuntukkan tadi seperti saya sampaikan, ini 100% tenaga non ASN. Tapi juga ada teman-teman yang melamar ke CPNS. Ada juga yang melamar tidak sesuai dengan jabatannya. Jadi prioritas yang kita utamakan itu menjadi tidak tepat. Ya, kemudian juga ada afirmasi pendidikan jabatan pelaksana, karena pendidikannya dari SD, SMP gitu sampai SMA itu dimungkinkan, tapi ternyata tidak dilamar. Ya. Kemudian juga kita juga mengutamakan secara kebijakan adalah tenaga non ASN yang terdata dalam pangkat database BKN. Ya. Namun di dalam kondisinya ini tidak sesuai antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan. Nah, di samping itu untuk pelaksana seleksi P3K itu dibagi dua. Ya, ini tentunya sudah melalui proses pertimbangan yang cukup panjang dan ada periode 1, ada periode 2. Namun rupanya pelamar periode 1 itu belum optimal ya. Tentunya dengan berbagai alasan, tadi salah satunya karena ada formasi tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian kita juga penerapan P3K yang paruh waktu. Namun demikian mungkin ini ada keraguan-raguan untuk paruh waktu, karena pada prinsipnya nanti dari BKN walaupun Bapak Ibu misalnya paruh waktu tetap akan mendapatkan penghasilan yang sama dengan penghasilan yang mereka dapatkan selama ini. Ya, kemudian juga tetap mendapatkan nomor induk P3K. Jadi paling kurang itu akan ada perubahan-perubahan untuk itu. Nah tentunya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini banyak sekali beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Bagaimana tenggat waktu tenaga non ASN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKN, yang mudah-mudahan nanti secara teknis akan segera ditindaklanjuti.
Terus juga bagaimana dengan pelamar tenaga non-ASN yang TNS, yang dia ikut CPNS tapi TNS atau di periode ke-1 ya. Kemudian juga bagaimana pelamar yang tidak lulus pada periode 2 ya. Ini juga mungkin pertanyaan karena memang dia sudah ikut tapi bukan karena administrasinya, tetapi karena gugur di SKD. Termasuk juga sistem penggajian, jenis jabatan yang dilamarnya kira-kira seperti apa. Karena ada jenis jabatan juga ketika dia masuk ternyata tidak sesuai. Kemudian juga bagaimana mekanisme, kemudian juga yang tidak menulis periode 1 itu kira-kira nanti dia akan seperti apa. Nah, oleh sebab itu ini sudah dari permasalahan-permasalahan itu sudah bukan pendataan oleh teman-teman BKN ya. Ini coba kita lihat beberapa yang tidak melamar atau belum melamar itu, ini memang ada yang sudah usianya sudah tidak terpenuhi. Berarti dia itu sudah di atas 58 tahun. Jadi datanya teman-teman tolong ini nanti dilihat. Termasuk juga ada juga yang meninggal dunia, kemudian juga ada yang sudah tidak aktif bekerja ya selama 2 tahun terus-menerus. Kemudian ada juga yang tidak berminat, ya ada juga yang sudah menjadi ASN, tidak tersedia formasi P3K, ada instansi yang tidak membuka dan sebagainya. Ya, termasuk ada juga tadi tenaga non ASN yang melamar jadi CPNS sehingga dia tidak mengikuti di seleksi periode ke-1. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kami juga ingin mengingatkan, tolong kita jagain bersama terhadap praktek curang dan manipulasi dalam seleksi CASN. Jadi sampai kebijakan Bu Menteri tadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kesempatan ini. Jadi tolong Bapak Ibu, para pengelola kepegawaian, kita jagain sama-sama. Kasihan saudara-saudara kita yang sudah berjuang untuk menjadi P3K, namun karena kecurangan-kecurangan ini akan berdampak mereka. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu hal-hal seperti ini laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kami juga ingatkan waspada terhadap praktek curang dan manipulasi untuk kebijakan yang sedang kita keluarkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti data inilah yang kita gunakan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana nanti kita memetakan permasalahan kita, termasuk tadi teman-teman yang TMS yang jumlahnya tadi 38.000. Tadi update datanya juga sudah oleh Pak Kepala. Termasuk kemudian sekaligus juga pada kesempatan ini kami ingin mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian, ya supaya nanti kita akan memastikan siapa-siapa saja yang belum mendaftar. Jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk bisa membantu ya, untuk bisa membantu mengklarifikasi, mengkonfirmasi datanya, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, ini strategi yang kita gunakan adalah tadi. Yang pertama adalah non-ASN yang database dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K periode 1 termasuk bagi mereka mendaftar non-ASN, gitu ya, non-ASN. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk bagi mereka yang tidak mendaftar P3K di periode 1. Nah, ini mohon bisa lakukan pemetaan data non-ASN-nya ya ke dalam jabatan pelaksana yang general ya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang bersangkutan. Jadi artinya pemetaan itu menjadi penting. Jadi kami akan siapkan nanti adalah jabatan-jabatan yang sifatnya general yang bisa dilamar atau diduduki dulu. Jadi ini harus ada konfirmasi data dulu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, ini dari tim kami, dari ASDEP perencanaan jabatan, perencanaan dan badan sudah mengkonfirmasi. Tapi masih ada berapa persen data yang belum ada. Kenapa konfirmasi ini penting? Karena dari hasil konfirmasi ini akan diinjek ke dalam SSCASN-nya BKN. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk masuk ke sini. Lalu pertanyaannya, apakah SPTJM-nya masih diperlukan? Kalau memang ada dulu pernah, kita nggak usah lagi, gitu ya, nggak usah lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu SPTJM pun sesuai dengan Kepmenpan kita itu tidak apa-apa. Jadi kita tidak sebutkan karena Bapak Ibu kan sudah pernah memasukkan itu.
Sehingga nanti untuk submit pendaftaran non-ASN melakukan submit pendaftaran itu tidak perlu lagi seleksi administrasi oleh institusi pemerintah. Itu teman-teman tinggal memilih saja, nanti sudah disiapkan. Ya, nanti mungkin dari Pak Deputi, dari Pak Suharmen akan menyampaikan ya secara teknisnya. Termasuk seleksi P3K-nya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan formasi yang ada saat ini. Nanti bisa saja seleksi ini Bapak Ibu silakan ikut masuk, nanti pendaftarannya nanti akan dilakukan penataan ulang terhadap formasinya bagi teman-teman yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu, tadi siapa saja ya kriteria pelamar P3K yang ada dalam pangkalan data base BKN. Ini sesuai dengan tadi keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024. Jadi kriterianya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri, mereka yang TMS ya pada seleksi P3K, termasuk juga yang seleksi di CPNS. Karena mereka belum melakukan seleksi sama sekali. Lalu pertanyaannya tentunya banyak juga dari teman-teman, bagaimana bagi teman-teman yang memang tidak lolos SKD-nya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa jabatannya itu kita pilih atau kita siapkan 4 jabatan. Jadi ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, pengelola layanan operasional. Ini adalah jabatan yang sifatnya umum. Jadi pendidikan apa saja bisa masuk ke sini. Kenapa kebijakan Bu Menteri itu menyiapkan jabatan ini? Supaya teman-teman non-ASN itu tidak ada kendala dari aspek kualifikasi pendidikan dan jabatannya. Ya. Jadi ini adalah hanya jabatan antara sebagai pintu masuknya. Ya, sebagai pintu masuknya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, karena ini sebagai pintu masuk, maka Bapak Ibu nanti akan dilakukan penyesuaian kualifikasi jabatannya. Ya, jadi misalnya walaupun dia guru, maka dia melamarnya tetap ke operator layanan operasional. Tapi begitu diangkat, maka SK-nya nanti akan jadi guru. Gitu ya. Termasuk juga yang untuk tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah, proses ini akan berjalan panjang. Ya, akan berjalan panjang. Karena akan berjalan panjang, karena ada proses, maka Bu Menteri tadi sudah juga mengeluarkan surat agar penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN itu tetap sesuai dengan proses pengadaan tahun 2024 ini. Termasuk sampai ke 2020. Nah, termasuk anggaran existing non-ASN tetap disediakan untuk membayar P3K paruh waktu. Ya, baik dia paruh waktu yang pembayarnya di luar belanja pegawai, Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Tadi ada platform pemetaan, bukan sosialisasi, konfirmasi data juga sudah kita lakukan. Termasuk saat ini submit pendaftaran, tadi ada perpanjangan dan sebagainya, untuk bisa masuk ke dalam seleksi tahap kedua. Nah, tadi pengumuman hasil kelulusan calon P3K misalnya sudah diumumkan, maka Bapak Ibu para pengelola kepegawaian memetakan kembali tadi mereka masuk ke 4 jabatan ini, dia akan disesuaikan ke formasi apa, ya, ke formasi apa. Jadi formasinya bisa ke guru, bisa ke tenaga kesehatan, atau kepada tenaga teknis lainnya. Jadi ini sangat memungkinkan. Jadi pada saat nanti pengisian DRH dan NIP P3, maka nanti dia sudah ke dalam jabatan yang existing, yang existing yang sesungguhnya memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong berikan pengertian kepada teman-teman itu saat dia melamar ke jabatan itu, tapi sesungguhnya nanti akan disesuaikan dengan jabatan. Nah, oleh sebab itu, kenapa itu terjadi? Karena di evaluasi kita tadi ada kualifikasi pendidikan yang belum optimal dan sebagainya gitu ya. Walaupun kita coaching klinik dan sebagainya. Nah, itu tadi kebijakan itu untuk menghindari itu. Nah, oleh sebab itu, maka terhadap pemenuhan ini mohon nanti begitu dia beralih, dia direncanakan dan dilaksanakan secara tepat, sasaran, tepat jumlah, dan dia tepat guna. Supaya apa tadi guru, dia ke layanan operasional, dia akan jadi guru. Supaya apa? Mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan.
untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau semua sudah jalan, maka peningkatan kinerja, profesionalisme, pelayanan publik, budaya organisasi, ya, dan tata kelola itu menjadi baik. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami harapkan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri, pertama, tugas Bapak Ibu sekalian memastikan tenaga non-ASN, khususnya yang terdata dalam database BKN, mendaftar dan mengikuti SKD sebanyak-banyaknya, ya, sesuai dengan database BKN, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus memastikan bahwa data itu sesuai dengan kebijakan seleksi periode kedua, pangkat jabatan yang tersedia, supaya tercover dulu di situ, ya. Yang ketiga apa? Memastikan kelulusan bagi tenaga non-ASN yang mendaftar itu mendaftar dan mengikuti SKD. Jadi pastikan bahwa mereka yang mendaftar mengikuti SKD itu dia lulus, ya. Yang keempat apa? Memastikan pengangkatan pada jabatan teknis, kesehatan atau pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan unit kerja. Jadi setelah mereka dinyatakan lulus, kemudian juga memilih 4 jabatan itu, pastikan bahwa dia akan ke jabatan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah memastikan ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu, baik melalui belanja pegawai maupun non belanja pegawai. Jadi ini menjamin ketenangan. Jadi dari awal Bu Menteri sudah menyampaikan ini tidak ada PHK massal kan gitu ya, tidak ada yang dirugikan penghasilannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka untuk kedepannya kita juga punya tugas. Jadi perencanaan pengadaannya sudah kita jalankan, gitu ya. Kemudian prosesnya nanti pengangkatannya sudah dilakukan, maka penataannya itu jadi penting, ya. Apakah dia akan ke jabatan pelaksana, ke jabatan fungsional, ini sudah distandarkan di sana. Nah, kemudian standar kompetensi jabatannya, ya, standar kompetensi jabatannya sekarang masih di Permenpan 38 2017. Evaluasi jabatannya supaya mereka dapat kelas jabatan, bagaimana pengembangan dan pengelolaan kinerjanya, termasuk pola karirnya bagi mereka yang CPNS, ya. Karena P3K dia pola karirnya sesuai dengan di P3K. Nah, oleh sebab itu PR kita adalah nanti pengembangan kompetensi dan kinerja itu cukup penting. Karena kenapa? Keseluruhannya itu harus bisa mendukung program reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Jadi kita semata-mata bukan hanya proses kita hanya mengangkat saja, tapi juga ada proses lanjutannya supaya bisa berjalan dengan optimal. Nah, oleh sebab itu harapannya pada pertemuan di pagi ini kita nanti punya kesepakatan dan komitmen sebagaimana disampaikan Bu Menteri agar kita sama-sama bisa menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Jadi dari kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri tadi itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, dan mungkin ini adalah kesempatan, ya, untuk kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan untuk proses penataan tenaga non-ASN ini. Nah, barangkali ini Bapak Ibu, Bu Menteri, Pak Kepala, Bu Sestama BKN, Kanrek, Bapak Ibu Deputi, Bapak Ibu hadirin yang hadir di pertemuan ini, mudah-mudahan pasca dari pertemuan kita ini di akhir tahun ini bisa membawa berkah gitu ya, bagi kita semua. Dan selamat juga bagi sahabat-sahabat ASN kita yang merayakan Natal di tahun 2024. Semoga damai sejahtera juga bagi kita semua menyongsong 2025, tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan. Terima kasih khususnya kepada Bu Menteri tadi yang sudah meluangkan waktu di pertemuan kita, juga Pak PLT Kepala BKN, terima kasih Pak Yomo, tadi beliau juga sudah memberikan ruang bagi penyelenggaraan non-ASN, termasuk juga tadi secara teknis menyampaikan beberapa hal solusi untuk penyelesaian ini. Juga Pak Suharmen, Pak Deputi beserta jajaran, Bu Sestama, semua rekan-rekan Kanrek. Rupanya terima kasih Pak Kepala, ini hadir semua teman-teman Kanrek di sini, ini komitmen
kita bersama untuk menyelesaikan semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke Mbak Vin untuk lanjut dan materi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Basubagja atas pemaparan dan arahannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita